melaksanakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Anda yang menonton video ini. Semoga selalu sehat walafiat ya. Kita tahu corona telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Yang kaya tetap bisa bertahan, yang miskin makin miskin, yang setengah miskin jadi ikut miskin. Di sini ada orang ya, namanya Khairul Anam ya, orang yang sangat miskin sekali ya. Namanya Anam. Anam itu singkatan dari anak ampas atau bagaimana, saya nggak ngerti. Yang jelas dia orangnya itu tidak punya ganteng, miskin, nggak punya ganteng. Kalau saya bilang jelek itu sangat nggak tega saya. Mudah-mudahan kamu juga nggak tega. Kasihan. Ya. Jadi di kepala dia itu ya, di rambut bagian depan itu, di depan ya, itu ada huruf M-nya gitu. Jadi rambutnya tumbuhnya kayak gini ya, gitu. Nah, itu simbol, kalau orang lain tuh simbolnya adalah simbol M, miliarder gitu kan, miliuner gitu kan. Nah, itu enak didengar, setiap orang pingin seperti itu. Nah, kalau Anam itu simbol yang salah, makanya dia melarat terus itu. Sampai sekarang miskin, melarat. Simbolnya Anam itu ada huruf M-nya juga, tapi simbol yang salah. Nah, padahal tidak seorang pun yang pingin hidupnya miskin. Jangankan orang, manusia ya, kucing aja kalau ditanya, pus, kamu mau kaya enggak? Mau hidup enak enggak? Itu kucing. Apalagi Anam. Sebenarnya Anam juga pingin kaya, pingin seperti yang lain gitu. Jadi Anam itu mau bikin video, katanya tadi cerita itu. Nah, bikin video mau mengatakan bersyukur hidup dalam keadaan yang sekarang ini gitu. Makanya nanti dikomentari, di subscribe ya, dikomentari di kolom komentar itu kan ada ya. Nanti terus diklik tombol loncengnya supaya kamu ada gambaran nanti kalau ada videonya Anam yang lain ya, supaya kamu termotivasi. Terus kamu yang sudah dewasa mau nikah punya anak nanti jangan banyak-banyak supaya nggak seperti Anam. Nah, anak tonton terus videonya Anam ya, ditunggu. Udah Nam, jarang kayak video kok, kadung tak siarno gitu. Nyilih topi ini dhisik. Hah? Nyilih topi? Iya, cepetan. Gue nutupi budaknya sing huruf M gitu. Iya wis lah. Iya wis, ora apa-apa. Iki ya. Ning kamar aja ning kene. Iya wis. Nyonya lali aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbicara tentang bersyukur, saya sangat bersyukur sekali kalau mengingat keadaan saya yang sekarang ya. Artinya kemana-mana nggak jalan kaki, ya itu pertama. Nah, saya mengingat waktu kecil saya ya, saya keluarga 7 ya, saudara saya 7 maksudnya. Saya yang paling kecil. Jadi saya yang paling kecil itu satu pun nggak ada yang sekolah tamat SD. Kalau saya hanya kelas 4 SD, madrasah ya, kelas 4. Nah, itu pun saya sekolah itu nggak didaftarkan, hanya ikut-ikutan orang seusia saya. Karena tetangga saya itu ada yang sekolah seusia saya, diajak, akhirnya pakai celana kolor. Nggak punya memang celana kolor, kaos merah waktu itu kan. Ikutan, akhirnya nulis. Kalau ada yang minjemin pulpen ya, patelot itu ya, itu saya ikut nulis, tapi ya gantian gitu. Kalau nggak ada yang minjemin ya nggak nulis. Akhirnya saya nggak begitu bisa nulis. Akhirnya orang teman saya kelas 1 itu dia naik kelas, saya ikut naik kelas, tapi tetap nggak bisa nulis. Terus saya nggak didaftarkan sama orang tua itu, ya hanya ikut-ikutan. Jadi gurunya juga seperti itu, bisa nulis syukur, nggak bisa ya sudah gitu. Orang tua saya memang keadaan nggak mampu ya. Artinya untuk mendaftarkan, apalagi sudah fisiknya nggak begitu kuat gitu. Jadi keadaan memang seperti itu. Jadi kelas 1 saya dinaikkan kelas 2,
kelas 2 saya nunggak 2 tahun karena nggak bisa nulis gitu kan. Akhirnya sekolah itu nggak pernah pakai seragam, itu pun juga boro-boro sepatu kan. Nah akhirnya saya setelah naik kelas 2, mungkin gurunya bosen atau nggak tahu saya, akhirnya saya dinaikkan kelas 3 ya kan. Kelas 3 saya juga nggak bisa nulis sih sedikit-sedikit gitu. Kalau baca saya bisa karena ikut-ikutan baca gitu kan. Terus habis itu kelas 4 ya, karena masa kelas 4 nulis aja nggak bisa, akhirnya saya tidak naik ya. Akhirnya saya tuh sekolah kelas 2 nunggak 2 tahun, kelas 4 kelas tahun 2 tahun ya. Jadi nunggaknya itu 2 kali. Itu orang yang sangat cerdas. Jadi seperti itu. Ya, terus akhirnya waktu itu orang tua saya udah sakit-sakitan mulai sekitar tahun 85 kalau nggak salah, menjelang mau tahun baru 6 ya. Itu orang tua saya meninggal. Akhirnya saya sekolah bingung, walaupun istilahnya sekolah nggak ditabrakan, tapi orang tua nggak ada kan semangatnya nggak ada juga gitu. Akhirnya saya berhenti sekolah. Nah kebetulan kakak saya kan, saya 7 yang bersaudara, saya yang paling kecil. Terus kakak saya yang perempuan tuh nikah, kebetulan nggak ada jodoh ya, akhirnya cerai sama suaminya, punya anak kecil 1 laki-laki. Ya nggak ada yang ngurus ya, nggak ada yang momong kalau bahasa Jawanya kan. Nah akhirnya saya ngurus itu, momong itu kan. Akhirnya saya sekolah enggak, ngaji pun enggak gitu. Karena ya kembali lagi fisik. Nah, fisik dari orang tua saya. Jadi orang tua saya itu memang sudah punya cucu, masih punya anak saya gitu. Jadi saya sama keponakan saya masih tua keponakan saya. Makanya saya kalau keponakan saya punya anak, yang pertama itu dari kakak saya dipanggil mbah gitu. Makanya cepet tua gitu. Orang-orang cepet kaya, saya cepet tua gitu. Orang-orang awet muda, saya awet miskin gitu. Makanya sedih sekali hidup saya. Tapi tetap berterima kasih karena masih banyak orang yang lebih sulit daripada saya gitu. Kalau saya memikirkan hal itu, nanti rasa syukurnya nggak ada. Makanya saya tetap berterima kasih gitu. Jadi itu yang saya jadi pedoman saya gitu. Jadi orang tua saya dulu itu hanya seorang petani, itu pun bukan lahan sendiri, punya orang lain gitu. Jadi seingat-ingat saya gitu, kedua orang tua saya itu tidak pernah kenal yang namanya bahagia. Sampai tua kerja terus sampai meninggal. Nah, saya berterima kasih sekali, itu pun kemana-mana jalan kaki gitu, nggak kayak sekarang gitu. Sesulit-sulitnya saya kemana-mana nggak jalan kaki, naik motor. Alhamdulillah imbang dengan yang lain ya. Ini artinya saya cerita lagi ya, saya tentang sekolah ya. Sekolah itu nggak lulus ya, baru lulus kelas 4 SD ya, madrasah di situ kan. Terus saya itu akhirnya karena saya udah pusing di rumah, akhirnya ada orang yang mau pergi ke Jakarta ya kan. Pergi ke Jakarta tahun 86 gitu. Saya ikut ke Jakarta. Terus tujuan saya ya pingin cari pengalaman gitu. Nah, saya cerita juga masalah lingkungan ya. Lingkungan di tempat saya itu fanatik di agama enggak. Dulu ya, waktu kecil saya. Tapi istilahnya mabukan enggak, pemabuk enggak, penjudi enggak, pensuka nyolong enggak, fanatik juga enggak. Nah, akhirnya terjadi apa yang terjadi di perantauan ya. Saya merantau di Jakarta, awalnya di sana hanya mencari kerjaan itu hanya di rumah makan kecil, warung Tegal kalau nggak salah ya. Ada warteg di sana dulu. Saya bagian cuci piring ya. Cuci piring saya nggak nanya digaji berapa, terserah, yang penting saya kerja di situ gitu. Makan genap 3 kali, makan pakai telur gitu, senang sekali. Karena di rumah aja kadang dikasih ayam gitu, makan sama ayam itu
itu sangat ini apa, senang sekali karena di Jawa, di kampung saya waktu itu pingin makan daging ayam aja, kalau nggak diundang tetangga selamatan nggak makan daging ayam. Telur juga sama seperti itu. Jadi yang saya pikir cuma makan enak di sana, nggak mikir dapat uang, kumpulin, itu nggak ada. Yang membina saya merantau itu artinya apa, itu nggak ngerti. Itu saya seperti itu. Ya, akhirnya kerja saya di sana hanya menjadi tukang cuci piring. Oke, saya jalani. Akhirnya saya jalan-jalan itu, ada orang jualan koran pakai sepeda ontel itu, antar langganan-langganan tuh. Koran dulu kan ada tuh, Kompas, Pos Kota, ya, Suara Pembaruan, itu aja yang saya ingat. Yang lain-lain juga ada, cuma saya itu aja yang saya ingat. Naik turun di Terminal Grogol, Jakarta Barat. Ya, saya ingat itu. Sebelah kampus Trisakti, nggak salah. Saya nggak tahu sekarang. Nah, habis itu saya setelah kerja di warung itu saya capek ya, karena cuma di situ-situ aja, saya nggak kenal daerah mana-mana. Akhirnya saya ikut jualan koran itu, naik bis ya, turun bis itu yang di apa, Terminal Grogol itu kan ada itu Metro Mini Kopaja waktu itu, masih ada atau enggak saya nggak tahu. Nah itu akhirnya penghasilan nggak seberapa, capeknya iya, saya pusing lagi. Akhirnya saya jalan-jalan cari pengalaman saya. Nah, cari pengalaman saya, jalan-jalan nanya kerjaan, akhirnya dapat di toko minuman ya. Toko minuman tuh perlu bongkar muat ya, karena saya kerja itu yang saya andalkan ya fisik, karena ya memang kebetulan saya punya badan, alhamdulillah genap gitu ya, fisiknya agak gede gitu, tampang-tampang kuli gitu kan. Memang bener tampang kuli itu, ya kan. Terus saya jadi bongkar muat itu apa, bir bintang, pokoknya bir lah, pokoknya segala macam minuman. Nah itu bir bintang itu, bir itu ya dulu tuh kotaknya kayu, jadi ditumpuk, disusun di atas, saya naik gitu kan. Terus kadang-kadang muat di truk, ya kan, kirim ke toko-toko gitu kan. Dulu bir itu masih dijual bebas ya, nggak seperti sekarang. Terus habis itu mungkin dia ini apa, merasa senang melihat cara kerja saya gitu, karena saya anggap kerja yang seperti itu kayak olahraga gitu, jadi senang saya. Yang penting dikasih makan pakai telur itu senang, malum wong duwe so, ya kan. Nah, terus habis itu saya akhirnya disuruh nyari teman supaya saya ada teman ngobrol ya, istilahnya untuk bicara itu di situ kan, sama-sama orang Jawa. Dulu ada juga di sana yang kerja, yang sebelum saya ada juga gitu. Tapi kayaknya orang Sunda, saya belum tahu bahasa Sunda waktu itu kan, ngomongnya naon nggak tahu saya. Nah habis itu saya suruh nyari teman, akhirnya saya jalan-jalan nyari teman, dapat saya teman namanya orang Jawa Tengah, namanya Damin dulu ya. Nggak tahu lengkapnya siapa, hanya kenal di jalan, saya ajak mau. Akhirnya saya kerja di situ, boleh tidur di situ ya. Di situ kayak bedeng, tempat bangunan itu, tidur kayak bangunan apalah istilahnya, triplek, yang penting bisa tidur di situ. Terus habis itu dia punya pikiran yang menurut saya waktu itu, saya juga udah mikir bahwa ini tidak benar gitu. Dia ngajak saya untuk buat minuman. Jadi minuman tuh ada aqua ya, terus ada sirup ABC, itu diminum sedikit, akhirnya diambil sedikit, dicampur gitu, dioplos ya, jadi asam-asam manis gitu kan. Saya mikir sebenarnya ini nggak bener nih, karena bukan punya kita gitu kan. Dia seperti itu, ngajak seperti itu, saya mau akhirnya kan. Terus jarak berapa hari gitu ketahuan gitu, dimarahin kan. Ini saya cerita dulu. Akhirnya jarak berapa hari itu setelah saya ngantar di truk, karena dia masih baru kan, saya nggak diajak, dia nggak diajak ngantar truk itu, ikut truk itu nggak diajak. Nah saya pernah dulu ya, ingat waktu uang dulu itu yang paling besar kan 10.000, gambar Raden Ajeng Kartini ya. Nah itu saya itu dikasih ini, Mas, ini buku ya, kamu bilang ngambil, saya kasih catatan, kamu ngambil uang di sana, di bank ini gitu. Waktu itu bank BCA itu masih jarang-jarang waktu itu.
itu tuh ngambil uang itu nggak tahu berapa juta ya, karena saya kembali lagi, saya memang nggak begitu bisa baca. Kalau melihat tulisan nolnya banyak, saya pun nggak tahu itu uang berapa, ya kan. Akhirnya saya suruh ngambil uang itu, ada 2 kresek kalau nggak salah, itu banyak sekali kok. Itulah pergaulan ya, nggak ada kepikiran untuk nyolong apa segala macem. Dia percaya itu, nyuruh saya ngambil. Jadi kalau kalau dulu bawa buku tabungan siapapun ya, ngambil uang itu bisa kalau dulu. Kalau sekarang kan nggak boleh, harus ada surat kuasa segala macam. Itu bisa. Kalau saya pergaulan di Jawa, saya di kampung saya suka nyolong, mikir nih uang banyak, ini silau saya. Saya bawa lari udah, kemana mau nyari saya? Orang KTP saya belum punya KTP waktu itu kan. Hilang uangnya dia kan, tapi saya nggak ada kepikiran ke situ. Akhirnya saya kasih sama sopirnya. Ternyata yang satu itu bosnya yang punya itu, yang punya toko ternyata kan. Akhirnya saya kasihkan, saya dikasih uang 500 rupiah, gambar bunga kalau nggak salah, itu yang bunganya gede itu, tahun berapa saya nggak tahu, ya kan. Dikasih uang itu, nanti jangan kasih tahu sama teman kamu ya gitu. Ya mas, dibilang gitu kan. Udah, setelah saya pulang ya, di tempat kerjaan lagi, akhirnya saya bantu dia muat di truk lain, saya ikut membantu di truk lain. Oke, setelah selesai masuk lagi ke gudang, minum lagi yang tadi aqua dicampur sama sirup gitu, sirup ABC yang kuning oranye gitu kan. Nah, sehari 2 hari nggak apa-apa, akhirnya ketahuan, saya sama teman saya diberhentiin. Ternyata ngajak teman jadi bencana buat saya. Orang itu sepertinya tujuannya itu kayak mau percaya sama saya. Kalau seandainya nggak percaya, tujuan nggak percaya kan nggak mungkin. Istilahnya dia percaya nyuruh ngambil uang di bank, itu kan nggak mungkin. Jadi yang setahu saya, yang penting saya kerja, itu bukan hak saya ya, bukan hak saya. Saya nggak mau, artinya gini yang mau saya sampaikan, pergaulan itu memang mempengaruhi di otak kita. Pergaulan itu memang mempengaruhi. Kalau memang ada pergaulan dulu fanatik, mikir di agama ini dosa. Kalau mikir ini suka nyolong ya, bahwa ini kesempatan, seperti itu mungkin ya. Tapi berhubung saya itu memikir bahwa itu dosa, juga nggak begitu ngerti tentang dosa, tapi nggak ada pengalaman untuk nyolong. Manusia kan refleks kan apa adanya. Gitu. Jadi itu yang perlu kita pikirkan, bahwa pergaulan itu memang mempengaruhi. Itu nasibnya Anam ya. Sekolah enggak, dari umur 13 tahun ya, itu merantau di Jakarta. Itu yang dia ceritakan tadi. Itu fakta ya. Pernah kejadian lagi setelah dia kerja di situ, dipecat jadi kuli ya. Itu namanya orang nggak punya apa-apa ya, dipecat jadi kuli, itu sedihnya setengah mati. Seperti tadi kan, cerita di tadi kan. Terus dia kerja lagi itu di rumah makan ya, Jakarta Selatan, daerah Parung, Ciputat ya, arah Bogor itu. Nah, dia terjadi sampai mau dibunuh. Ya, nanti tonton terus videonya Anam. Sip.